kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya shandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau mempunyai rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Biarlah Tuhan yang menjadi sukacita kita. Amin. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasih-Nya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok,
ornamen atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biar sukacita Tuhan terus melimpah atas kami ya Tuhan, memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Sebab mengikut Tuhan adalah kesukaan hati kami ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ke bawah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kelepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita mau lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Katakan semua karena anugerah-Mu hari
semakin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hak, ku lepas semua aku mengenal kehendak
kuasa-Mu dinyatakan Tuhan atas setiap kami dan Bapak Ibu yang di rumah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus hari-hari ini mungkin kurang baik ya Tuhan, tapi Tuhan selalu baik atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan. Oh, Rabashanda ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk ora basyada ya la 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 ya se di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama. Yang berkenan selalu. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, berkenan di mata-Mu ya Roh Kudus, di mata-Mu. Hanya kepadamu kami memandang, dekat denganmu kami mengalami kuasa-Mu, Yesus. Irabaya shanda ya la la bataka la la baya la la baya she. Ira la baya la la baya la la maya la 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 la. Irabaya shanda ya la la bataka la la baya la la baya la la maya she. Ira maya she. Ira la bara la bara la bara la bara. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bisa
Shalom Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali saya berjumpa dengan Anda lewat tayangan video ini. Dan saya rindu untuk kita semua diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya boleh memberkati, semuanya boleh Tuhan mengubahkan kami. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, kami semua akan diubahkan. Kami akan menjadi manusia yang baru. Dan nama Tuhan Yesus Kristus akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, khotbah pada hari ini bertemakan hati yang baru, yang diambil dari Yesaya 36 ayat 26. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anggoro Kristanto, saya biasa dipanggil Pak Anggi gitu ya. Selain hamba Tuhan, saya juga bekerja di salah satu airlines sebagai seorang penerbang. Baik, langsung saja masuk ke firman Tuhan. Yesaya 36 ayat 26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang akan Tuhan kerjakan, Bapak Ibu, yaitu saudara dan saya akan diubahkan dari dalam, dari hati kita, sehingga apa yang keluar dari kehidupan kita akan berubah dan orang lain akan melihat perubahan itu. Mari kita lihat dulu mengapa kita harus mempunyai hati yang baru. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya melihat dari versi King James Version, ya, dari Amsal 4 ayat 23 berkata begini, Bapak. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jadi katakan keep thy heart with all diligence. Jagalah hati dengan segala ketekunan. Diligent ini berasal dari kata diligence, berasal dari kata diligent yang artinya rajin atau taat atau tekun, ya. Dengan tekun. Jadi dilakukan terus-menerus, ya. For out of it are the issues of life. Karena dari dalam hati kita akan timbul banyak masalah dalam kehidupan kita. Itu yang diartikan dari King James Version. Jadi kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan mengalami banyak masalah dalam hidup kita, ya. Jadi dengan terus-menerus kita harus menjaga hati kita supaya kita terhindar dari berbagai macam masalah dalam hidup kita. Ya, banyak masalah dalam hidup kita ini yang disebabkan karena kita tidak menjaga hati. Sehingga karena kita tidak bersyukur, karena kita mengeluh, karena kita iri hati, karena ada dengki, ada dendam, ada luka batin yang kita alami, ada sakit hati sehingga kita sulit untuk mengampuni, Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya hati kita terluka. Sehingga akibatnya jiwa kita pun mengalami sakit, ya. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Maka ketika kita memiliki hati yang sakit sehingga jiwa kita pun sakit, Bapak Ibu. Dan akhirnya pikiran kita akan stres, ya, perasaan kita galau, gelisah, ya, dan kehendak kita pun jauh dari kehendak Tuhan, sehingga membawa kita kepada kebinasaan. Kita jatuh ke dalam dosa. Kita mau lihat dari Kejadian 4 ayat 7, ya, bagaimana Tuhan sudah mengingatkan Kain, ya, sebelum Kain jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca dari Kejadian 4 ayat 7. Tuhan berkata begini kepada Kain, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah Bapak Ibu, kita tahu kisah ini, di mana akhirnya karena Kain iri hati melihat adiknya Habel yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan atas Habel. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas apa yang diberikan Kain pada Tuhan. Sehingga akhirnya Kain iri hati dan Kain membunuh adiknya Habel. Nah Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati sama hati kita. Ya, jangan sampai gara-gara kita sakit hati, ya, akhirnya jiwa kita juga sakit, ya, pikiran, perasaan kita, kehendak kita, ya, juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita pelajari dulu, apa sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita. Sesuai Yeskel 36 ayat 26 tadi, bahwa sebenarnya Tuhan ingin agar kita memiliki hati yang baru. Tuhan juga ingin kita memiliki roh yang baru. Tuhan juga ingin agar kita memiliki hati yang lemah lembut, ya, yang tidak keras. Kemudian Tuhan juga ingin kita memiliki hati yang taat, agar kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, hati yang baru itu berbicara mengenai pertobatan. Ya. Kemudian roh yang baru itu berbicara mengenai pengurapan Roh Kudus. Hati yang lemah lembut itu berbicara tentang pembentukan, bagaimana Tuhan membentuk kita sebagai bejana. Dan yang terakhir, hati yang taat itu berbicara tentang penundukan atau submission, di mana kita taat, tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang bagaimana supaya kita boleh memiliki hati yang baru? Tentu saja, apa yang Tuhan ingin kita perbuat yang pertama, agar kita memiliki hati yang baru, kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus terus bertobat ketika Tuhan mengingatkan kita akan dosa, akan kesalahan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14, katakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah-tengah pandemi ini. Kita memerlukan pemulihan. Baik itu pemulihan mungkin kesehatan, ya, mungkin pemulihan ekonomi yang hari-hari ini terkena dampak pandemi. Mungkin kita memerlukan pemulihan karena ada hubungan yang rusak antara keluarga, antara sahabat. Ya, hari-hari ini kita perlu dipulihkan. Untuk itu Tuhan mau kita bertobat. Ya, Tuhan mau agar kita meninggalkan hidup kita yang lama, supaya kita boleh dibentuk Tuhan untuk menjadi manusia-manusia baru yang memiliki hati yang baru. Yang kedua, bagaimana agar kita juga memiliki roh yang baru? Kita memerlukan pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ketika kita masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus minta sama Tuhan, Tuhan, urapi aku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan menegur kita, yang akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana agar kita memiliki hati yang lemah lembut. Ya, tentu saja Tuhan mau agar kita merendahkan diri dan mengampuni sesama kita. Bapak Ibu, sulit bagi seseorang untuk bertobat apabila kita tidak mau merendahkan diri dan mulai mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak merendahkan diri, sulit untuk kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau Tuhan mengampuni dosaku. Aku mau Tuhan membentuk aku. Karena tidak ada submission, tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan.
Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka akan sangat mudah untuk Tuhan membentuk kita. Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan cerita sedikit mengenai kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan memakai hidup saya. Ya. Yang keempat, kita juga harus belajar untuk taat, Bapak Ibu, untuk kita boleh memiliki hati yang taat. Jadi Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan bagian kita. Kita harus mulai melangkah, kita harus mulai percaya kepada Tuhan, kita harus mulai taat melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Tentu saja Tuhan mau kita taat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami di gereja kami bersama-sama dengan jemaat, kita sama-sama membaca firman Tuhan setiap hari minimal 5 pasal. Dan kami sudah lakukan ini 4-5 tahun terakhir, Bapak Ibu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu kami sudah baca paling tidak sudah 4 kali. Dan puji Tuhan, ini sangat menolong kami semua. Sangat, kami saling mengingatkan, kami saling mendorong, sehingga kami boleh sama-sama terus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan juga mau kita taat dalam doa kita, juga puasa kita. Ya, kita taat melakukan ibadah kita taat dan terus ikut dalam kul, ya, kita terus melakukan saat teduh kita di pagi hari, juga untuk keluarga-keluarga kita taat untuk melakukan mesbah keluarga, kita taat juga melakukan perpuluhan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai melangkah untuk kita belajar taat, maka disitulah Tuhan akan bekerja, sehingga kita semakin hari semakin memiliki hati yang taat. Ada ayat dalam Matius 11, ayat 28 dan 29 berkata begini. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, ini yang mau Tuhan berikan. Ketika kita berbeban berat, ketika kita ada dalam masa pandemi, ketika kita ada dalam banyak masalah, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan hidup kita yang lama. Kemudian Matius 11 ayat 29 berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jelas di sini dikatakan, kita harus belajar pada teladan Tuhan Yesus. Kita harus belajar dan kita harus mau ketika Tuhan memasang kuk kepada kita. Kuk ini berbicara bukan sebagai satu beban buat kita, Bapak Ibu. Tetapi kuk ini dipasang agar Tuhan dapat mengarahkan kita, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai kehendaknya, sehingga tujuan Tuhan tercapai, yaitu hidup saudara dan saya dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan. Ya. Sehingga ketika kita mengizinkan Tuhan memasang kuk yang Tuhan pasang, Tuhan akan mengarahkan kita. Kemudian kita harus belajar juga bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang rendah hati. Ya, ketika kita mau belajar memiliki hati yang lemah lembut, kita mau terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dikatakan jiwamu, ya, jiwamu, ya, pikiran, perasaan dan kehendakmu, ya, akan mendapat ketenangan. Itulah jawabannya. Yaitu ketika kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita mau memiliki hati yang lemah lembut, kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya, dan kita mau terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Saya akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan kesaksian saya. Ya. Pada tahun 2008 bulan Januari, ya, saya bertobat di hadapan Tuhan, ya, lewat satu KKR Healing Movement Camp. Di situ saya dipulihkan, saya dan istri juga kami dipulihkan dengan luar biasa. Dan sejak saat itu saya bilang, Tuhan, pakai hidupku,
Ya, pakai hidupku Tuhan. Hidupku hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, di bulan April ya, di bulan April itu istri saya setiap kali sesudah mandi itu bilang sama saya begini, Tuhan bicara sama aku, ya katanya kamu disuruh resign. Terus saya bilang sama istri saya, kalau emang itu benar dari Tuhan, saya disuruh resign, berarti Tuhan akan tunjukkan pekerjaan yang baru buat saya. Lah ini saya disuruh resign, tapi saya nggak tahu mesti kemana. Ya terus nanti hidup kita bagaimana gitu Bapak Ibu ya. Terlebih lagi kalau saya resign, saya harus membayar bond training karena saya di training di perusahaan sebelumnya ini yang besarannya sangat besar, lebih dari 20.000 US dollar. Dari mana kita mau bayar itu, saya bilang. Ya. Kita ini masih banyak cicilan, ada cicilan rumah, ada cicilan mobil gitu ya. Sementara kalau saya resign, terus saya mau kerja di mana, terus bagaimana kita membayar? Akhirnya secara manusia Bapak Ibu, memang saya sudah bertobat, tapi secara manusia, ketika Tuhan suruh saya untuk resign, untuk keluar dari perusahaan itu, supaya saya bisa meninggalkan hidup saya yang lama, itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya butuh 3-4 hari untuk mendigest itu, untuk memikirkan itu. Dan saya bilang sama istri saya, oke lah, kalau memang ini dari Tuhan. Karena istri saya berkali-kali bilang, ya bukan cuma 1 kali gitu ya. Biasanya setiap habis mandi itu sore istri saya bilang. Dan itu yang membuat saya berpikir bahwa oh ini memang dari Tuhan. Ya, karena kita juga ayo kita doakan dulu deh. Ya, kita berdoa, ya kita minta hikmat dari Tuhan. Dan memang saya merasakan bahwa ini memang dari Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya buat surat resign. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang kehendak Tuhan, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Izinkan saya resign, dan Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik buat saya. Ya, singkat cerita saya berangkat ke kantor, keesokan harinya saya bawa surat resign, saya serahkan. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya harus resign karena alasan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian saya pulang, saya meninggalkan kantor, dan saya ingat sekali waktu itu saya mau masuk tol Bapak Ibu, ya, mau masuk tol di Semanggi situ, kemudian ada telepon masuk, ya saya angkat telepon itu, dan saya menjawab telepon itu dari teman saya, teman dekat saya, dan dia berkata, apakah kamu masih tertarik untuk join dengan perusahaan kami, ya terbang di Filipina? Saya bilang, ya pasti tentu saya mau gitu ya. Dan dari situ Bapak Ibu saya lihat rencana Tuhan itu luar biasa. Benar-benar keesokan harinya saya ketemu langsung, saya interview dengan yang bos yang mempunyai charter, karena itu di perusahaan charter gitu ya. Dan beliau katakan tanggal 15 nanti bulan Mei Anda berangkat ke Filipina. Bapak Ibu Saudara, dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, akhirnya saya bisa resign dari perusahaan itu. Dan kami mulai mencicil ya bond training yang harus saya bayar karena saya keluar sebelum waktunya begitu ya. Kami bisa cicil pelan-pelan setiap bulan gitu, sampai akhirnya 3 tahun ya kami bisa melunasi itu semua. Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata sesuatu kepada saudara, ayo mulai baca firman, ayo mengampuni, ayo doa, ya, ayo mulai perpuluhan, ya. Ketika Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, dan saudara berkata, ya Tuhan, aku mau mulai lakukan. Aku tahu ini sulit, tapi aku mau lakukan. Saya percaya, hati yang baru, roh yang baru, pengurapan yang baru, hati yang lemah lembut, ya, dan hati yang taat, Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Amin. Saya percaya hari-hari ini, ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita,
Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Saya percaya siang ini kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua sama-sama yang pertama, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah bertobat, dan Tuhan ingatkan lagi akan hal-hal yang harus kita hindari, harus kita selesaikan. Bertobat lagi Bapak Ibu, ya. Lagi lakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita terus minta pengurapan Roh Kudus. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Minta terus pengurapan Roh Kudus agar kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita mau terus belajar, ya, untuk terus merendahkan diri, terus mengampuni. Belajar, saya katakan, memang tidak gampang. Tapi ketika kita mau belajar terus melakukan, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Yang berikutnya, kita juga mau belajar untuk taat. Apa yang Tuhan berikan, ya, pesan-pesan yang Tuhan berikan hari-hari ini, kita lakukan Bapak Ibu. Kita mau belajar taat. Karena kita mau menerima yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat-berkat bukan hanya jasmani, berkat-berkat rohani, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan akan kita alami. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Saya berharap melalui firman ini kita boleh belajar bagaimana kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang baru. Sehingga kita ketika memasuki tahun yang baru 2022, kita boleh juga memiliki paradigma yang baru. Bagaimana kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh berkenan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau siang ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus belajar. Sampai kami terus memiliki hati yang baru. Sehingga kami boleh terus mengalami pengurapan yang baru. Kami boleh memiliki hati yang lemah lembut, hati yang taat, sehingga hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Siang ini kami berdoa juga bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo. Tuhan berkati gembala sidang kami, berkati isi anak dan cucunya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, pakai Pak Niko dengan lebih dahsyat Tuhan, sehingga memasuki tahun yang baru, paradigma yang baru, Tuhan berikan bagi beliau, bagi kami semua. Dan kami percaya lewat tuntunan-Mu Tuhan, hamba-Mu akan dipakai untuk membawa kami semua untuk melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Bapak di surga, kami juga berdoa bagi Gembala Rayon 1G, Bapak Yohanes Raja Gugu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai Pak Jo lebih dahsyat lagi untuk memimpin kami semua di Rayon 1G. Semua gembala-gembala cabang boleh bersama-sama, unity Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Karena kami percaya Engkau akan terus memberkati pemimpin kami, Bapak Pendeta, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Juga pejabat-pejabat yang ada, para menteri yang ada, untuk bersama-sama membawa Indonesia keluar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, dan kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Izinkan kami menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa di sorga, sempurna dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dan tuntunan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.